Izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Diptya Diwakara dengan NIM 120 190 145 dari kelas studi General A. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari webinar yang setelah saya tonton, yaitu mengenai research design. Nah, pada topik yang kali ini itu merupakan bagaimana how to enhance your chances of serendipitous research discovery, atau bagaimana cara meningkatkan peluang bagaimana eh, penelitian itu, hasil dari penelitian itu secara tidak terduga. Oke, kita lanjut aja. Tanpa pendahuluan, topik yang dibawa kali ini mengenai bagaimana meningkatkan peluang dalam melakukan penelitian langsung yang kemudian hasilnya itu secara tidak terduga. Webinar ini dibawakan oleh salah satu peneliti senior dari International Center for the Study of Research, ICSR. Tujuan dari ICSR ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut dari penelitian dan selanjutnya dikontribusikan sebagai bukti untuk meneliti strategi, evaluasi, dan meneliti kebijakan atau membuat kebijakan tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, penemuan-penemuan itu sudah banyak dilakukan. Nah, sudah banyak juga penemuan-penemuan yang diakibatkan karena adanya ketidaksengajaan. Nah, seperti diantaranya ada penicillin dan post-it. Nah, ceritanya bagaimana penicillin ini merupakan penelitian ketidak disengaja. Nah, penicillin ini pertama-tama ditemukan ketika seorang peneliti tidak sengaja meninggalkan hasil dari penelitiannya itu di petri dish, yang ini di bawah ini. Nah, dia tidak sengaja meninggalkan hasil penelitian itu. Kemudian, ketika dicek lagi, dia menemukan sebuah obat yaitu bernama penicillin. Nah, kemudian ada penemuan post-it. Post-it itu pertama-tama sang peneliti itu mencoba membuat lem super kuat, atau mungkin bisa disebut lem Korea atau lem super, lem Alteco. Nah, hasil peneliti ini melakukan penelitian. Nah, dia itu tidak sengaja menaruh lem di antara kedua kertas. Nah, kemudian dia tinggalkan si kertas dan lem tersebut. Nah, kemudian dia coba mengecek kertas tersebut, dia buka, ternyata bisa, dan kemudian ditempel lagi itu masih ada lemnya dan masih kuat. Yaitu bagaimana post-it bisa ditemukan. Selanjutnya, nah bagaimana sih ketidaksengajaan itu penting dalam penelitian? Nah, yang pertama itu, ketidaksengajaan biasa terjadi itu dikaitkan dengan keunggulan penelitian. Jadi semakin unggul dari barang yang dimiliki peneliti atau dari wawasan peneliti tersebut, itu semakin mungkin terjadi ketidaksengajaan ketika dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian itu terobosan dan penemuan baru pada ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya terobosan dan penemuan baru pada ilmu pengetahuan, itu menyebabkan uh, semakin besarnya itu, semakin besar pengetahuan mengenai suatu topik penelitian. Nah, Elsevier melakukan survei di mana 17% dari penemuan yang telah diterima ketika survei diakibatkan karena dengan adanya ketidaksengajaan. Nah, dengan angka tersebut, penelitian yang menghasilkan penemuan dikarenakan ketidaksengajaan itu cukup besar.
nilainya. Nah, selain itu, adanya tantangan global. Nah, kenapa tantangan global itu masuk? Karena semakin kita tahu, dunia itu berkembang dengan cepat dan teknologi mulai mutakhir. Salah satunya diantaranya ada terciptanya AI, robot, kemudian Internet of Things, otomasi-otomasi lainnya. Nah, ini mengakibatkan penemuan-penemuan baru itu perlu ada. Nah, selain itu adanya perkembangan dari multidisiplin dan antardisiplin ilmu. Nah, dengan adanya keunggulan penelitian, biasanya akan berketerkaitan dengan perkembangan dari multidisiplin ilmu ataupun antardisiplin ini. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada 4 tahapan yang biasanya terjadi dari ketidaksengajaan dalam penelitian. Yaitu pertama pemicu. Pemicu ini ketika kita sedang memikirkan sesuatu. Nah, ketika memikirkan itu, kita tercetus untuk melakukan suatu penelitian. Nah, kemudian dengan penelitian tersebut, dibuatlah koneksi. Koneksi ini bisa koneksi terhadap orang-orang yang lebih tahu, atau peneliti-peneliti lain, koneksi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang diinginkan. Nah, kemudian masuk kepada follow up. Follow up ini ketika kita sudah melakukan koneksi-koneksi dan kita mulai akan melakukan eksekusi dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ketika melakukan follow up ini sebelum menuju hasil akhir, biasanya terjadi kejadian tidak terduga. Nah, kejadian ini dapat membuat hasil dari penelitian kita itu bisa menjadi lebih mutakhir dan semakin berkembang dari penelitian kita, hasil dari penelitiannya tersebut. Oke, di sini ada 5 cara untuk meningkatkan penemuan secara tidak sengaja. Nah, pertama itu adalah siapkan pemikiran. Pemikiran di sini seperti kita tahu pasti akan mengeluarkan pemicunya. Nah, kemudian dengan adanya pemikiran itu, kita juga bisa melihat melampaui dari disiplin ilmu yang kita miliki. Dan juga kita berkolaborasi dengan peneliti lain yang output dari penelitiannya sama, sehingga bisa dikolaborasikan antar disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu. Kemudian itu membuat kesempatan untuk casual collisions. Nah, maksud ini akan dijelaskan nanti. Kemudian itu merangkul kegagalan dan memupuk budaya untuk terus bereksperimen. Di sini kegagalan itu jangan membuat jadi suatu keterbatasan sehingga tidak ingin melanjutkan penelitian tersebut. Nah, kemudian melakukan atau memiliki lingkungan psikologis yang aman. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu menyiapkan pemikiran. Nah, seperti kita tahu, pemicu itu biasanya dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran baru atau pengembangan dari pemikiran yang telah kita pikirkan. Kemudian itu kita akan melakukan ketidaksengajaan dalam penelitian ini merupakan suatu skill. Dan skill itu biasanya dapat diasah untuk mendapatkannya dan untuk semakin banyak terjadinya
suatu ketidaksengajaan atau suatu keberuntungan dalam melakukan penelitian. Kemudian itu membuat nyaman dengan rencana yang berjalan tidak sesuai dengan keadaan. Biasanya ketika kita memiliki suatu rencana, pasti ada kemungkinan rencana tersebut tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita. Maka kita harus untuk nyaman dengan rencana yang tidak berjalan sesuai dengan tersebut. Kemudian melepaskan rencana yang kasar dan melakukan pendekatan dengan perspektif yang berbeda. Nah, ini biasanya berkaitan dengan diri sifat dari peneliti tersebut. Biasanya yang memiliki sifat bersemangat, termotivasi, dan positif itu cenderung untuk lebih menerima pada informasi yang secara kebetulan. Nah, tetapi tidak menginginkan juga peneliti-peneliti yang memiliki sifat berkebalikan dari ketiga ini, dia bisa saja memiliki menerima pada informasi yang secara kebetulan. Oke, kemudian ini melihat melampaui dari disiplin ilmu dan berkolaborasi dengan peneliti lain. Nah, dengan adanya peneliti lain itu, kita biasanya tanpa adanya peneliti lain atau kolega atau teman dalam melakukan penelitian itu akan merasa kesulitan karena kita tidak memiliki orang yang bertukar pikiran dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, perbedaan kognitif di antara tim itu biasanya akan meningkatkan penemuan-penemuan baru. Kemudian itu merincikan penelitian multidisiplin ilmu dan antardisiplin ilmu. Nah, ketika kita memiliki rekan untuk penelitian, ia memiliki disiplin ilmu yang berbeda, kita akan merincikannya. Sehingga pemikiran yang telah dipikirkan masing-masing peneliti itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian itu mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja penelitian pada kegiatan yang memiliki tema berdekatan. Yang terakhir, menerima terhadap kritik atau saran dengan peka terhadap keadaan tersebut. Kita bisa saja menemukan hal baru secara tidak sengaja dan menjadi penemuan baru. Nah, dengan kita menerima kritik dan saran, itu kita bisa mengevaluasi dari data-data atau apa yang telah kita lakukan ketika penelitian. Sehingga penemuan baru dengan hasil yang lebih baik itu bisa terjadi. Oke, kemudian itu membuat casual collision. Casual collision ini biasa disebut dengan menongkrong atau dengan ngobrol bersama orang-orang baru di tempat baru atau dengan orang-orang penting yang memiliki intelektual tinggi. Nah, kegiatan bersosialisasi ini pasti akan atau biasanya menambahkan wawasan dan membuat koneksi baru. Nah, kemudian pada beberapa tempat kerja, biasanya sudah dibuatkan tempat untuk bersantai. Nah, tempat bersantai ini biasanya untuk karyawan-karyawannya saling istirahat ataupun bertukar pikiran. Nah, kemudian bisa membuat pertemuan virtual seperti dilakukan pada Google Meet, Zoom. Nah, itu bisa melakukan pertukaran pemikiran dengan platform virtual tersebut. Kemudian itu merangkul kegagalan dan memupuk budaya untuk terus bereksperimen. Nah, biasanya ketika dalam melakukan suatu eksperimen itu biasanya tidak akan berjalan dengan baik dan memungkinkan adanya kegagalan. Dengan adanya kegagalan itu,
kita jangan jadi putus asa untuk tidak melanjutkan penelitian tersebut. Makanya kita harus memiliki budaya untuk terus bereksperimen. Sehingga apa yang kita mulai bisa terselesaikan. Nah, kemudian itu eh, dengan melihat kegagalan, kita bisa mengurangi kesalahan yang sama. Jadi misalnya seperti kita tahu, dengan adanya kegagalan itu, kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Dan kita dapat mengevaluasi hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, kemudian itu, jika kita memiliki lingkungan yang memadai, kita bisa mengakui kesalahan tersebut dan kemudian mengevaluasi kesalahan apa yang telah kita perbuat. Dan kita melakukan improvement atau perubahan dari kesalahan yang kita buat. Nah, kemudian itu adalah memiliki lingkungan psikologis yang aman. Dengan memiliki lingkungan psikologis yang aman, kita itu bisa memiliki suatu tempat yang nyaman untuk melakukan eksperimen, sehingga kegiatan eksperimen itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya judgement atau penilaian buruk dari orang-orang. Nah, seperti dikatakan, lingkungan yang aman untuk psikologis adalah aman untuk melakukan uji coba dan bisa melakukan kesalahan sedikit dan menambahkan ide-ide baru yang baik tanpa merasa dinilai buruk. Nah, biasanya ketika kita tidak memiliki psikologis yang baik dalam melakukan penelitian, biasanya akan berakibat buruk. Kemudian, keamanan psikologis juga bisa memberikan faktor tambahan dalam membuat ide atau terjadi kesalahan tanpa merasa adanya judgement atau penilaian buruk dari orang lain. Kemudian itu, dengan memiliki lingkungan psikologis yang aman, peneliti itu dapat mencoba ide baru. Jadi kemudian bisa berbagi pengalaman kegagalan dengan penemu lain atau researcher lain, sehingga dengan adanya bertukar pemikiran tersebut, kita sebagai peneliti itu bisa memiliki wawasan tambahan, sehingga bisa mematangkan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Nah, dengan adanya wawasan tersebut, kita bisa meningkatkan dari penemuan yang tidak terduga. Oke, ini yang terakhir merupakan adalah bukti dari telah mengikuti atau menonton webinar pada Researcher Academy Elsevier.